Selamat datang, kami ucapkan. Sekolahku edisi kali ini, saya berkesempatan untuk melihat potensi sekolah yang ada di Desa Payung, Bangka Selatan, SMA Negeri 1 Payung. Kedatangan saya disambut penampilan dengan tari sambut yang merupakan tarian khas Bangka Belitung untuk menyambut tamu. Saya sangat menikmati gerakan demi gerakan yang dibawakan oleh penari. SMA Negeri 1 Payung berdiri pada tahun 2003 dan merupakan sekolah tertua negeri kedua yang ada di Tobuali, Bangka Selatan. Tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, SMA Negeri 1 Payung juga merupakan satu-satunya sekolah di Pulau Bangka yang ditunjuk sebagai sekolah berbasis kewirausahaan yang di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ditemani Pak Aziz yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payung, saya diajak berkeliling sekolah dan melihat kelas wirausaha yang ada di sekolah ini. Sobat sekolahku, minat dan bakat seseorang tentunya tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Oleh karena itu, pribadi sendirilah yang harus menemukan minat dan bakat ataupun potensi yang ada di dalam dirinya. Dan begitu pula halnya dengan para siswa-siswi yang bersekolah. Selain mereka mempelajari banyak sekali pelajaran, tentunya mereka juga harus diberi kesempatan untuk memilih minat dan bakat. Nah, kira-kira minat dan bakat apa yang diasah oleh para guru kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Payung? Selengkapnya hanya di sekolahku. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat datang, tamu Sobat sekolahku, setelah ini kita akan melihat salah satu aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Payung ini untuk mengasah keterampilan dalam bidang wirausaha yang dimiliki oleh para siswa. Nah, aktivitas yang akan kita lihat ini aktivitas apa, Pak? Kita akan melihat kewirausahaan di mana anak-anak sekarang lagi produksi beberapa olahan. Termasuk salah satu contohnya adalah seperti nugget. Wah, gitu. menarik. Mari kita ini. kesana. Ayo, Ya. Pak. Bersama Pak Nur Hasan selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Payung, saya diperkenalkan dengan berbagai olahan kreasi siswa di sini. Semua makanan khas yang diolah bahkan sudah banyak dipesan warga sekitar, khususnya saat hari besar keagamaan tiba. Program kewirausahaan kami itu bermula dari tahun 2018. Itu merupakan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui pembinaan SMA, di mana kami dapat bantuan pemerintah, di mana itu untuk sebagai bantuan untuk menciptakan nilai kemandirian entrepreneur. Jadi kami diberi bantuan kewirausahaan dan itu berupa program. Nah, program itu diharapkan memberikan jiwa-jiwa entrepreneur kepada siswa SMA Negeri 1 Payung. Di Bangka Belitung tuh di 2018 hanya 3 sekolah. Salah satunya SMA Negeri 1 Payung. Dan semoga saja produk itu bisa dijadikan khas daerah. Contohnya di produk kami itu ada namanya
nugget ulat sawit. Nah, itu adalah merupakan ulat itu jamur dari pohon sawit. Nah, kita ambil dan nantinya kita olah menjadi nugget. Itu adalah sebagai alternatif untuk membuat produk-produk unggulan di sini. Selain itu juga ada namanya kripa, nah keripik kepa. Nah, ini adalah merupakan dari seperti kerang. Nah, itu kita olah dan jadi keripik. Nah, kerajinan itu juga memanfaatkan hasil alam juga dari bambu, dari kayu-kayu, terus dari barang-barang yang ada di sini kita buat kerajinan. Nantinya ada pena karakter, ada macam-macam kegiatan, nanti bisa dilihat di kegiatan tersebut. Jadi semoga saja ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur untuk siswa SMA. Nah, untuk kegiatan kewirausahaan ini kita membuat namanya kegiatan usaha siswa. Nah, itu siswa itu dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Nah, nanti dibimbing sama guru pendamping. Nah, guru pendamping itu yang akan memberikan saran dan memberikan fasilitator. Tapi kita mencoba dari kreatif anak dalam mengembangkan sebuah produk-produk dan kita mendampingi gitu dari pendampingan itu, dan nanti kita dikondisikan dengan namanya guru kewirausahaan di SMA ini dan menghasilkan sebuah produk-produk itu. Nah, kalau untuk produk ke pengelolaan ini cukup lumayan banyak. Kalau kita totalkan itu ada 18 produk. 18 produk karena pengolahan itu ada 18 KUS, kegiatan usaha siswa. Nah, itu. Dan untuk pemasarannya itu kalau di sini bisa kita antar ke minimarket terdekat dan juga melalui online. Jadi dia pakai sistem di Facebook, di WhatsApp, dan nantinya mereka pesan melalui ini dan anak-anak bisa proses jual belinya di situ. Pembelajaran wirausaha ini juga mendapat respon positif dari orang tua. Dengan kemampuan membuat berbagai produk lokal, diharapkan bisa menjadi bekal bagi siswa setelah lulus nanti. Harapan kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan-kegiatan kewirausahaan SMA ini, karena anak-anak kita ini pada umumnya yang tidak melanjut ke perguruan tinggi nantinya bisa langsung meneruskan produk-produk ini di masyarakat. Selain wirausaha di bidang pengolahan makanan, SMA Negeri 1 Payung juga fokus pada wirausaha di bidang kerajinan. Kegiatan ini banyak diikuti oleh siswa dan siswi dari kelas IPS yang kreatif menciptakan banyak barang-barang seperti pena, bros, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Bahkan uniknya barang kerajinan ini pun menggunakan potensi daerah sekitar. Sobat sekolahku, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Diki sebagai pembimbing untuk mengarahkan anak-anak dalam membuat kerajinan tangan ya, Bu. Iya. Nah, kalau di sini nih bikin apa aja, Bu? Ya, di sini yang pertama kita bikin gantungan kunci. Bahannya itu dari biji kelapa pinang. Ya, jadi ini pinangnya kita pilih pinang yang tua karena teksturnya lebih keras. Jadi kalau misalnya kita olah tuh lebih mudah kayak gitu. Jadi nggak mudah pecah kayak gitu. Terus bahan dalamnya kita menggunakan bambu dan kita kasih beberapa pernak-pernik untuk hiasannya. Kita menggunakan kain wol, terus ada pernak-pernik warna-warni kayak gitu. Ini yang gantungan kuncinya. Iya. Terus selain gantungan kunci ada kerajinan apa lagi, Bu? ada Peter. Peter itu singkatannya dari pena karakter. Jadi pena karakter ini ya.
Ya, ini tuh karakternya macam-macam seperti nanti yang di sana ya, ada kayak Hello Kitty, biasanya ada ini Minion, terus ada gambar Angry Bird juga ya. Nah itu kalau untuk karakternya kita bikin dari kain flanel yang di dalamnya kita isi drakon, terus tetap kita menggunakan bahan alam juga seperti bambu untuk badannya, kemudian kita balut dengan kain tali senar, terus kita bikin ornamen tulisan tergantung requestnya, dia mau minta tulisannya apa kayak gitu. Biasanya kan ada orang yang mesen kita mau nama kita gitu, terus kita juga kemarin sempat menerima pesanan-pesanan, misalnya untuk souvenir, kita mau misalnya souvenir ini untuk acara ulang tahun gitu, jadi ulang tahun siapa kita tuliskan di sini, kalau atau akikahan atau apa segala macam kita biasanya sering terima kayak gitu. Cuman kan ini karena kita full day, jadi kita off dulu karena anak-anak itu fokus sekolahnya gitu. Kerajinan SMA Negeri 1 Payung beragam, seperti beberapa hiasan dari kayu yang murni merupakan buah karya tangan siswa. Dengan telaten siswa memotong kayu, mengelemnya, dan menjadikan pajangan bernilai seni tinggi. Biasanya bikin apa aja, Dek, selain piano sama kapal? Ada nggak bentuk-bentuk lah? Bingkai foto. Oh, bingkai foto juga bisa. Nah, kalau selain dibikin ini untuk apa sih tujuan dibikin ini, atau untuk dipajang aja atau ada tujuan lainnya? Kalau biasanya kan ada jam, ada furniture jam. Jadi kan ada dua fungsi pakai, fungsi hias. Kalau ini cuma piano, sekedar untuk fungsi hias. Oh, kalau misalnya dijual atau diperlombakan ada nggak? Ada. Ada ya. Lomba di mana atau dijual kemana? Lomba tuh FLS 2N di tingkat kabupaten di Tebuali. Sempat dijual nggak? Belum. Belum ya. Jadi untuk dipajang di sekolah aja. Nah, kedepannya ada ide apa lagi nih, Dek? Kalau kedepannya sih misalkan ingin mengembangkan karya ini supaya bisa jadi penghasilan sehari-hari. Ya, terus semangat ya tentunya. Kamu juga, yang cowok juga harus terus semangat untuk menghasilkan karya-karya yang nantinya tentu akan berguna bagi kalian juga, dan juga bisa menjadi sebuah karya yang bisa dipertontonkan untuk orang banyak tentunya. Tetap semangat. Nah, sobat sekolahku, setelah ini kita akan melihat aktivitas lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Payung, tetap di sekolahku. Tidak hanya fokus pada minat belajar wirausaha, SMA Negeri 1 Payung juga menekankan pendidikan karakter melalui kegiatan mentoring yang diwajibkan bagi setiap siswa di hari Jumat. Sobat sekolahku, selain melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kewirausahaan, tentunya siswa-siswi di sini juga harus dibekali dari dalam rohani mereka. Dengan cara melakukan mentoring yang bakal saya ikuti ini, para siswa dan siswi dibekali terkait ilmu-ilmu agama yang nantinya akan berguna bagi mereka di kehidupan kelak. Yuk kita ikuti langsung. Kegiatan mentoring tidak monoton, harus di dalam ruangan, namun bisa secara outdoor atau di luar ruangan, sembari membentuk lingkaran dan melakukan sharing antar teman. Mentoring ini adalah salah satu wadah pendampingan kurikulum ke-13, yang salah satunya adalah untuk pendampingan pendidikan karakternya. Jadi mereka ini dibentuk kelompok-kelompok seperti ini dengan tujuan untuk memberikan penguatan materi lebih ke religiusnya, lebih ke sosialnya, seperti itu.
Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama ada susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan Al-Quran, tilawah, minimal 1 orang 1 ayat, kemudian ada infaknya, setoran hafalannya, kemudian ada tausiyahnya, ada materinya, sharingnya, seperti itu. Sudah berjalan dari tahun 2015-2016, idenya karena di beberapa sekolah, kalau di kuliah di kampus-kampus itu sudah mulai mahasiswa baru, sudah dikasih mentoring, dan itu sangat efektif sekali dampaknya untuk menguatkan mereka di bidang pendidikan karakter. Sangat penting sekali karena dampaknya signifikan sekali ketika sudah dimulai mentoring, kita bisa melihat ada perubahan pada diri siswa itu sendiri. Terutama misalnya kalau yang di akhwatnya atau di perempuannya, ketika ada mentoring, ada perasaan dalam diri mereka mungkin yang tadinya tidak menggunakan hijab, jadi kepengen pakai hijab. Mungkin yang tadinya karena di dalam agenda mentoring kan ada tilawah 1 orang 1 ayat minimal. Nah, di situ bisa ketahuan, oh ngajinya belum lancar. Jadi ketika sudah ada mentoring, mereka jadi berkeinginan untuk belajar memperlancar ngajinya. Itu hal-hal yang menurut saya sangat positif dan signifikan dampaknya bagi perkembangan peserta didik itu sendiri. Dengan adanya kegiatan mentoring, diharapkan karakter siswa semakin kuat. Tidak hanya pintar secara intelijensi, namun secara spiritual dan etika dalam kehidupan sosial. Mentoring ini adalah suatu ikon di mana kami berkumpul, membentuk kelompok untuk lebih hal-hal yang positif. Terutama yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dalam mentoring ini kami membahas masalah bagaimana cara menyikapi sikap di sekolah. Bagaimana caranya menghormati guru, bagaimana caranya saat di kelas itu belajarnya yang bagaimana, supaya kedepannya kami bisa menjadi anak yang sukses. Terus mentoring ini juga mengajarkan sikap sopan santun, akhlak dan moral. Yang paling saya sukai adalah kegiatan mengadakan tadarus bersama, iktikaf di musola, dan juga sholat duha berjamaah. Kalau soal kesulitan itu tergantung dari temannya, kan. Setiap teman itu beda-beda karakteristik. Ada yang mudah untuk dibilangin, ada juga yang sulit. Nah, untuk yang sulit ini kalau saya memang udah agak nggak bisa ngeling, saya juga berkonsultasi sama pembinanya. Bagaimana caranya untuk menangani siswa tersebut. Ekskul Voli merupakan salah satu ekskul unggulan di SMA Negeri 1 Payung, Bangka Selatan, yang banyak menyabet sejumlah prestasi. Untuk voli kita unggulnya yang pertama di tingkat kecamatan sudah bisa dibilang tidak bisa disaingi lagi Bu untuk di kecamatan. Mungkin juga pernah di beberapa kali di event tingkat provinsi antar siswa mereka selalu menjuarai juara umum baik putra maupun putri. Dan juga mereka juga pernah bersaing di tingkat event terbuka, mereka juga sering masuk ke partai final dan membawa juara 1. Untuk latihannya ya ada Bu, porsi latihannya, program latihannya untuk putra dan putri itu berbeda. Porsi yang putra akan lebih diberatkan, yang putri agak direndahkan untuk program latihannya. Hal yang dilatih biasanya yang pertama kita dari program latihan fisik, kalau sudah terbentuk fisiknya, pola permainannya, dan terus teknik permainannya, nanti kita untuk meningkatkan prestasi mereka, melihat mereka sudah bagus atau tidak, kita akan uji coba dengan tim-tim luar atau sekolah-sekolah luar. Seperti yang fisiknya, seperti yang kita lihat seperti tadi, ada zigzag, menggunakan lompat kun ke kun, lompat pipa, itu yang kita laksanakan. Dan juga bisa kita laksanakan
lari jarak jauh untuk menggunakan fisiknya. Bisa digunakan misalnya lari 12 menit atau VO2 max yang bisa kita gunakan untuk latihan fisik mereka. Untuk kita melihat bakatnya karena mereka ini sudah dididik dari usia dini, Bu. Dari usia dini, dari SD kita sudah mulai didik. Kita lihat bibitnya di SD yang sudah bagus, mereka akan berjenjang. Ada yang nama di sekolah kan ada tingkat O2SN, Popda, Kejurda. Nah dari situ kami dari pihak kecamatan dan terlibat di panitia bola voli akan menjaring mereka yang bagus, mereka akan tarik ke sini. Dan atlet-atlet yang masuk di SMA ini tuh terjaring di tingkat masuk ke sekolah ini kita jaring ada lewat prestasi jalur non akademik maupun di luar akademik. Makanya pemain-pemain di sini yang masuk jalur prestasi kita tingkatkan, kita mainkan ditekankan di ekstrakurikuler bola voli. Begitu dengan ekskul yang lainnya. Nah, kesulitannya mungkin hanya menyatukan kekompakan. Karena kan mereka dari klub satu di sekolah lain dan sekolah satu dan sekolah lain mereka digabung untuk menyatukan kekompakannya itu yang agak sulit, Bu. Mereka kan sudah punya skillnya masing-masing, kekuatan pukulnya masing-masing, tapi untuk menyatukannya itu agak lama. Tekankan dalam membentuk kekompakan itu rutinnya mereka latihan, Bu. Harus rutin latihan, setiap jadwal latihan mereka harus disiplin. Karena kunci seorang atlet itu menjadi atlet yang bagus, yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab. Kalau mereka sudah disiplin waktu, disiplin tenaga, terus disiplin mereka menggunakan hal yang apa saja, mereka akan jadi atlet yang bagus. Untuk mempertahankan prestasi, selesai kami pertandingan ataupun sebelum pertandingan kami akan melakukan karantina. Misalnya ada pertandingan besar, kami akan melakukan karantina. Ada misalnya jaraknya diundangnya sekian bulan, maka sekian minggu kita akan melaksanakan karantina untuk menjaga kekompakan dan kesulitan tim. Saya tertarik dengan bola voli itu mungkin karena kebersamaannya, mungkin tekniknya, mungkin karena jarang terlihat orang itu bisa bermain bola voli. Karena apa? Karena tekniknya itu susah kalau nggak latihan terus-menerus. Dan saya di sini udah latihannya udah dari kelas 4 SD sampai sekarang. Dan mungkin di sana kami juga ingin mempersiapkan Popda tahun 2018 ini, yaitu nasionalnya di Padang. Karena saya tertarik itu karena adanya idola. Pertama itu idola saya yaitu Wilda. Wilda yaitu pemain Proliga di Asian Games atau Indonesia. Karena dia itu cantik dan berhijab juga. Kegigihan dan keuletan atlet voli mengharumkan nama SMA Negeri 1 Payung. Diharapkan bisa terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi semua siswa. Sobat sekolahku, dengan memiliki salah satu sekolah berbasis kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini otomatis dapat mengangkat potensi yang dimiliki oleh negeri serumpun sebalai dan juga bekal bagi para siswa dan siswi dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Dan kita akan kembali menjelajahi dan mengunjungi beberapa sekolah menarik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya dalam program Sekolahku. Sampai jumpa.